UMKM ini kan skalanya kalau bisa dibilang kan usaha kecil dan menengah. Mereka pengen naik kelas nih. Ya. Nah, kira-kira mesin coding apa sih yang cocok atau paling pas buat mereka? Selain harganya ekonomis, perawatannya mudah, pemakaiannya juga mudah. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Gressler Indonesia. Hari ini kita akan banyak ngobrol tentang topik yang banyak di request sama teman-teman UMKM. Apa itu? Topiknya adalah rekomendasi mesin coding untuk UMKM. Mesin coding itu penting banget, bukan hanya untuk mencetak tanggal kadaluarsa, tapi juga untuk mematuhi regulasi dari BPOM atau legalitas di Indonesia. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Sebelah saya ada tim engineer kami yang ganteng ini namanya. Mungkin perkenalkan diri dulu, Mas. Halo, perkenalkan saya Galuh, saya senior engineer di tim Gressler area Jateng dan sekitarnya. Hari ini saya akan bantu menjawab tentang coding untuk produk UMKM. Mas Galuh, Oke. kalau kita keliling Semarang ini kan masih banyak UMKM yang nulis tanggal expired date-nya di label kertas kecil, dicoret pulpen atau dicoret spidol. Betul. Nah, sebenarnya kenapa sih mesin coding itu penting? Mungkin dari pengalaman Mas Galuh bisa dijelaskan mungkin kenapa mesin coding itu penting buat mereka gitu. Nah, ini nih sebenarnya pakai spidol, pulpen ataupun sejenisnya itu bisa. Hanya saja nanti ketika sudah beredar akan dikhawatirkan tulisan itu hilang, pudar atau mudah digosok. Dan lebih penting sesuai aturan regulasi dari pemerintah. Oke, UMKM ini kan skalanya kalau bisa dibilang kan usaha kecil dan menengah. Oke. Kalau di Indonesia itu biasanya usaha rumahan ataupun mungkin home industry yang ada di rumah-rumah gitu kan. Ya. Mereka pengen naik kelas nih. Ya. Nah, kira-kira mesin coding apa sih yang cocok atau paling pas buat mereka sehingga dari budget juga cocok, mungkin dari pemakaian juga lebih efisien. Awalnya pakai 2 orang untuk nulis coding, jadi mungkin 1 orang aja atau otomatis. Nah, mungkin Mas Galuh punya pengalaman karena kan selama ini sering banget keliling-keliling di area Jawa Tengah dan sekitarnya nih. Sebenarnya tergantung dari kemasan dan jumlah produksinya, Mas. Untuk tipe saya contohkan handheld ini, dia cocok untuk kemasan plastik, kemudian saset, aluminium foil. Intinya dia produknya bisa lebih rata, produknya rata gitu. Jadi hasilnya lebih bagus. Kemudian ada mini conveyor. Nah, mini conveyor ini cocok untuk kemasan botol, kemudian botol plastik, botol kaca, kemudian karton dan saset. Jadi ini harganya cukup ekonomis, bisa dipakai di beberapa produk. Dan kekuatan tintanya pun juga bisa ini, Mas, bisa bisa bervariasi tergantung dari media yang akan di coding seperti itu. Kalau saya lihat ini kan kesatuan ya, conveyor sama mesin inkjet ya. Betul. Apakah ini satu package atau gimana, Mas? Ini sebenarnya ini adalah satu package, Mas. Satu pack lah. Jadi dia mini conveyor sama TIJ biar ngeprintnya lebih mudah dan produksinya juga bisa lebih cepat. Oke, nah ini cara pakainya juga mungkin cukup sederhana ya? Cukup sederhana, tinggal pencet tombol on off, stop, kemudian nanti produk akan jalan dan dia akan ngeprint otomatis. Sebagai contoh, saya contohkan seperti ini, Mas. Ini kita jalankan, nah ini dia akan ngeprint secara otomatis. Oke, di situ ya. Betul. Oke, nah ini mungkin solusi yang menarik buat teman-teman UMKM ya. Jadi nggak perlu lagi harus nulis-nulis, tempel-tempel stiker ataupun pakai teknologi yang mungkin sudah cukup lama sehingga perlu waktu sama dipanasin ya mungkin ya. Kalau misalnya nih kebetulan Gressler kita jual mesin coding ya. Ya. Kalau beli di kita kelebihannya apa dan kenapa supportnya apa aja sih dari tim Gressler? Apalagi untuk area Semarang, Jawa Tengah ini ya. Kelebihan di kita untuk area Jawa Tengah dan sekitarnya untuk servis kita on call 24/7, kemudian free visit on site, dan training, trial dan demo itu free. Jadi bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung
hubungi kita. Kalau 24/7 berarti dia nggak tidur ya berarti ya? Nggak tidur Mas, melek terus. Melek terus ya. Cukup menarik ya Mas Galuh ini ya. Nah, biasanya kan Mas Galuh kalau beli mesin coding ini kan nggak lengkap tanpa consumable-nya. Betul. Biasanya kalau di Gracer kan kita sebutnya tinta, atau mungkin kalau teman-teman punya printer di rumah ada cartridge ya. Nah, dari Gracer sebenarnya support apa aja sih yang bisa di-support selain mungkin tinta, atau ada hal lain yang perlu diisi atau diganti? Mungkin Mas Galuh bisa jelaskan. Oh, untuk tipe tinta kita banyak variannya Mas. Ada yang warna hitam, merah, hijau, kuning, biru. Tergantung dari media yang akan di print dan tergantung kebutuhan dari customernya. Oke. Gitu. Untuk stoknya kita selalu ready di Semarang di warehouse. Dan jika ada yang membutuhkan tinggal kontak aja. Nah, kebetulan kan kita tim marketing sering dapat call ya, sama WhatsApp dari teman-teman ya. Itu banyak produk UMKM tuh frozen food gitu kan. Oke. Kalau dari tim Semarang bisa support nggak tuh frozen food? Kalau dimasukin freezer hilang nggak gitu? Ada tinta khusus nggak kira-kira? Untuk langkah pertama biasanya kita akan minta sampelnya dulu Mas. Kita akan coba test print, kemudian akan kita masukkan ke freezer. Seberapa kuat tintanya akan bertahan di freezer. Seperti itu. Oke. Nah, belakangan juga marak ya sambel-sambel yang dijual di online itu kan. Banyak juga dijual di marketplace lokal nih kan. Sambel. Nah, sambel ini kan karakternya kadang ditampung dalam kemasan botol. Betul. Ataupun dalam pouch. Iya. Nah, kadang itu permukaannya berminyak. Nah, agak susah itu pakai stiker, kadang-kadang suka ngelupas. Pakai spidol hilang, pakai hot stamp kadang juga umurnya pendek, kegesek, bergelang. Nah, ada tinta khusus nggak yang tahan terhadap minyak atau apa mungkin, sehingga teman-teman yang punya produk-produk yang berminyak ini agak tenang gitu kan. Oh, ini mesin coding saya aman, sehingga nyampe ke customer juga nyaman. Apalagi customernya kan banyak yang dari luar negeri tuh ya. Beli sambal dari luar negeri, sehingga dibungkus takutnya expiry date-nya hilang atau apa, jadi nggak bisa masuk ke negara tertentu. Ada pengalaman nggak dari Mas Galuh? Nah, kebetulan kita ada beberapa customer itu di pabrik minyak Mas Ali. Jadi kita ngeprintnya di pouch, kemudian di botolnya. Nah, itu kita tes gosoknya itu pakai minyak Mas Ali. Jadi tintanya itu kan tumpah di kemasannya. Nah, itu kita gosok, tintanya pun kuat. Jadi kembali lagi tergantung dari kebutuhan customer itu seperti apa. Seperti itu. Biasanya ada tes khusus nggak Mas Galuh mungkin yang nanti bisa dicontohkan, mungkin tes apa namanya? Kalau nggak salah teman-teman teknis sering bilang tap test atau apa gitu. Mungkin Mas Galuh lebih. Itu tergantung dari QC-nya di masing-masing customer Mas. Ada yang tap test, kemudian tes hanya cukup tes gosok saja. Ada juga yang minta tes guyur pakai minyak, ada diguyur pakai air ada, dan itu macam-macam lah. Macam-macam ya standarnya. Seperti itu. Saya kembali ke kertas supaya nggak kemana-mana ini kan. Takutnya durasinya kelamaan nih teman-teman. Mas Galuh boleh kasih rekomendasi, misal saya punya saudara UMKM baru mulai 3 bulan. Harus pakai mesin coding, kalau enggak nanti ditangkap pihak berwenang gitu kan. Karena ini nggak legal. Nah, kira-kira mana yang bisa dimulai nih untuk awal, untuk budget yang mungkin terbatas, sehingga bisa at least bisa comply sama regulasi. Nah, untuk jumlah produksi yang bisa dikatakan dari 100 sampai 200 per hari itu mungkin cukup pakai handheld dulu Mas. Selain harganya ekonomis, perawatannya mudah, pemakaiannya juga mudah, servisnya pun juga mudah. Nah, gimana? Makin paham nggak nih tentang mesin coding buat UMKM? Ternyata nggak ribet ya, nggak seperti yang dikhawatirkan teman-teman. Oh, pilihannya banyak, teknologinya banyak, harganya mahal. Ternyata juga sebenarnya harga pun bisa dikomunikasikan dengan vendor-vendornya gitu. Salah satunya kami Gracer. Buat kamu yang lagi cari mesin coding yang tepat, jangan ragu untuk menghubungi Gracer Indonesia. Silahkan chat kami di nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Barangkali teman-teman ada pertanyaan tentang mesin coding yang mau dipakai, silahkan tanya di komen di bawah ini supaya nggak ketinggalan. Ikuti terus di sosial media kami. Bye-bye.